suatu hikayat, Abi Kilabah menceritakan sesungguhnya Abi Kilabah bermimpi dalam tidurnya. Seakan-akan kubur-kubur terbelah dan para mayitnya keluar dari dalam kubur dan duduk di pinggir kubur. Di depan setiap mayit ada talam dari nur, dan Abi Kilabah melihat di antara mereka seorang laki-laki yang di depannya tidak terdapat apa-apa dari cahaya. Abi Kilabah lalu bertanya pada laki-laki tersebut, "Kenapa aku tidak melihat cahaya di depanmu?" Maka laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya para mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan untuknya dan bersedekah untuknya, dan nur atau cahaya itu berasal dari hadiah orang-orang tersebut. Sedangkan aku mempunyai anak yang tidak soleh dan tidak mau berdoa dan tidak mau bersedekah untukku. Karena itu tidak ada cahaya padaku hingga aku malu kepada tetanggaku." Maka ketika terbangun, Abi Kilabah menemui anak orang tersebut dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidur. Dan berkatalah anak itu, "Aku bertaubat di depanmu dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya." Maka giatlah dia dengan taat, berdoa, dan bersedekah untuk ayahnya. Maka setelah sekian lama, Abi Kilabah bermimpi lagi di dalam tidurnya, yaitu tentang kuburan-kuburan tersebut dan keadaannya. Dia melihat nur atau cahaya di depan laki-laki tersebut, dan cahayanya lebih terang dari matahari dan melebihi dari teman-temannya. Maka berkatalah laki-laki itu, "Wahai Abi Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah selamat dari rasa malu di antara para tetangga di alam kubur ini." Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa malaikat maut masuk ke tempat seorang laki-laki di Askandaria atau Alexandria. Pemuda itu lalu berkata, "Siapa engkau?" Malaikat maut menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Maka bergetarlah daging di antara lambung dan belikat pemuda tersebut. Lalu malaikat maut berkata, "Apa yang aku lihat pada dirimu ini?" Pemuda itu berkata, "Karena aku takut dari api neraka." Maka berkatalah malaikat maut, "Aku akan menulis suatu kalimat yang akan menyelamatkanmu dari api neraka." Pemuda itu pun berkata, "Benar wahai malaikat maut." Lalu malaikat maut mengambil lembaran dan menulis di dalamnya, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia berkata, kalimat ini dapat mencegah dari api neraka. Ada seorang pemuda ahli makrifat mendengar seseorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan pemuda ahli makrifat tersebut mengatakan, dalam kalimat ini terdapat nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar kita bisa melihatnya? Maka orang tersebut berkata, semua orang mengatakan bahwa dunia beserta malaikat maut itu tidak bisa mengimbangi dengan lafaz basmalah. Dan aku pun berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut juga tidak bisa menyamai sedikit pun, karena sesungguhnya malaikat maut adalah yang mempertemukan kekasih dengan orang yang dikasihi.